Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang belum bisa belajar nanti lama-lama bisa ya. Pak Bupati dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, saya bersyukur berada di sebuah barat daya dalam kunjungan kerja saya di Pulau Sumba. Dalam kunjungan saya itu ada masuk agenda sentra bambu di Tanah Teke, Kecamatan Bajewa Selatan. Dan saya lihat tempat ini sangat bagus. Cuman memang karena namanya sentra bambu jadi agak salah. Kalau sebaiknya kalau umpama dia punya seluruh temboknya pakai bambu, lantainya pakai bambu, atapnya pakai bambu, tiangnya pakai bambu, nah, itu pasti luar biasa. Sekarang bambu itu luar biasa maju. Bambu itu sekarang kereta api dari bambu. Gedung-gedung 50 lantai dari bambu. Baju dari bambu. Tenunan bisa kita bikin dari bambu. Jadi kapas sudah ditinggalkan, manusia menuju ke bambu. Semuanya dari bambu. Naik sepeda pakai bambu. Sekarang sepeda-sepeda pakai bambu. Itu sangat luar biasa bambu sekarang. Karena itu bambu itu tidak hanya untuk seperti itu, tapi bambu ini bisa bikin segala macam. Karena itu dia nama sentra bambu. Saya minta Pak Bupati nanti kirim beberapa untuk ke Yayasan Bambu Lestari untuk dilatih bagaimana cara kerja bambu yang benar. Supaya dia punya nama sentra bambu itu betul bambu-bambu yang hebat. Kirim dari sini untuk pergi. Tidak apa-apa nanti kalau tidak ada uang bilang gubernur kirim. Jadi disebut sentra bambu itu betul lengkap. Nah, bambu-bambu yang ada, saya mau tahu nanti Pak Bupati berapa kekuatan bambu di sini. 1 tahun itu berapa ton bambu keluar bisa diproduksi. Kalau bisa sampai dengan 200.000 ton per tahun, itu berarti luar biasa. Jenis bambunya apa? Bambu betung atau bambu apa? Ada bambu apa di sini? Yang kerja bambu? Coba kamu. Bambu betung 1, 2. Ada bambu hitam nggak? Itu bambu salah satu paling mahal itu. Selain bambu betung. Jadi nanti Bapak siap bisa tempatnya di mana Pak Bupati, bisa sawah-sawah yang ada karena bambu itu begitu ditanam Bapak langsung ibu bisa dapat uang langsung dari situ. Karena itu di setiap sawah itu kita perlu 3 hektar untuk kita menanam kataknya dulu di situ supaya nanti setelah dia sudah survive dalam 3 tahun baru bambu bisa dipindahin di tempat-tempat kritis yang nantinya tidak tumbuh pohon di situ. Bambu adalah salah satu tanaman yang kalau dia sudah 3 tahun dia bisa mandiri. Dia bisa mandiri untuk mengumpulkan air pada hujan begini. Dia bisa kumpul airnya dan dia bisa mandiri pada hujan, pada musim kemarau, masalah kritis, dia mampu untuk bertahan hidup. Dia seperti beringin. Jadi salah satu yang bisa bertahan hidup dalam musim-musim ataupun lahan-lahan yang kritis. Karena itu saya menyepakati untuk datang di sini, saya pikir di situlah. Nah, tapi kan belum Pak Bupati, kita harus menuju ke sana. Jadi di sini harus ada pengetahuan bambu. Mulai cara ambilnya, karena bambu itu yang kita mau ke depan, orang mau beli bambu ke depan itu bambu yang buyutnya punya kakek lagi yang kita ambil. Jadi kalau tanam bambu hari ini 7 tahun lagi baru kita ambil. Kenapa 7 tahun? Karena yang kita ambil itu buyutnya. Anak cucu bapak ibunya tidak diambil. Itu disebut pembangunan bambu yang berkelanjutan, sustainable. Dalam membangun alam kita. Jadi kita sustain, berkelanjutan. Jadi bambunya tidak hilang. Jadi ambil dia punya kakek bambu, kakek buyutnya saja. Jadi tanam hari ini, 7 tahun kemudian kita panen bambu. Nah kalau kita punya bambu 7 tahun akan datang, bisa 200.000 ton keluar dari sumber daya, maka itu sangat luar biasa. Karena dunia sekarang menuju bambu. Dunia meninggalkan kayu dan beralih ke bambu. Meja semua akan datang dari bambu. Piring datang dari bambu. Bapak ibu nanti naik mobil semua dia punya apa semua dari bambu. Semua akan menuju ke bambu. Nanti bapak bikin gedung-gedung tidak lagi pakai bambu semua. Ramah lingkungan. Panas begini tutup pakai bambu. Atapnya pakai kayu. Bambunya itu. Jadi dipres dia menjadi atap. Jadi kita tidak panas. Nah, dunia menuju ke bambu seperti itu.
Lalu segala macamnya makanan akan dari bambu. Jadi apa namanya itu? Tepung rebung ya. Rebung dari tepung rebung itu dari bambu. Makanan paling hebat yang terkenal sekarang itu rebung. Jadi rebung itu di China itu luar biasa mahalnya. Nah, Jepang, China dan yang lain sedang siapkan itu. Karena itu bambu itu bukan saja ngurus begini, dia berpakaian bambu ke depan. Nanti saya kirim baju-baju bambu. Ada pakaian bambu, lengkap semua dia punya kain-kain bambu. Bambu dari pakaian, makan dari bambu, rumah dari bambu, piring dari bambu, sepeda dari bambu, kereta dari bambu, gedung bertingkat dari bambu, semuanya dari bambu. Jadi itu dari bambu. Karena itu saya harapkan lewat Pak Bupati, program yang sekarang kita dorong ini, kita harapkan 3.000 desa bambu di Nusa Tenggara Timur, peran Sumba Barat Daya ikut berperan untuk mengambil bagian yang nanti untuk kita bisa berkolaborasi di sana, dana desa, pemerintah kabupaten dan provinsi, kita harapkan dari pemerintah pusat juga itu partisipasi, maka kita di tahun 7 tahun dari sekarang berarti di tahun 2029 itu NTT salah satu punya kekuatan suplai produksi bambu terbesar di dunia. Hari ini China nomor 1. Hari ini mereka punya ratus ribuan hektar bambu di sana. Tapi kita bermimpi kita harus punya bambu dan bambu yang dilatih masyarakat untuk sustain. Jawa sekarang betul mereka punya banyak bambu, tapi mereka tidak sustain karena mereka potong sekaligus habis semua. Yang mau dimau oleh dunia hari ini, mereka tidak mau beli bambu. Yang ambil anak cucu pun diambil semua, mereka tidak mau. Yang mereka mau pasar dunia hari ini adalah yang ambil dia punya kakek buyut saja. Jadi yang ada tanam, datang lagi anak, datang lagi cucu, maka ini sudah kakek di sini, datang lagi, yang ini yang diambil. Yang lain tetap hidup, yang ini diambil. Itulah yang mau dibuat oleh dunia hari ini. Dan saya harapkan ini juga dilatih lewat kadis kehutanan di sini ada. Kehutanan pertanian. Nah, kehutanan pertanian dan industri jadi satu. Ini perencanaannya jangan sama. Jangan industri lain-lain, pertanian dan kehutanannya tidak tahu di barat. Karena dia punya industri itu bisa jadi kalau pasokannya ada. Pasokannya datang dari bambu, siapa yang kerja? Pasti kehutanan dan pertanian yang kerjain. Jadi pertanian di sawah, berapa sawah yang disiapkan untuk masyarakat itu? Karena tanam padi juga, tapi tanam bambu juga. Maka 3 hektar kita harapkan bisa dapat untuk di Sumba Barat Daya ini beberapa hektar dipakai untuk bambu. Karena begitu taruh, ibu sudah dapat uang. Sudah langsung dapat uang. Begitu taruh itu, terus dapat uang terus. Jadi mulai kita dapat rebungnya, dapat ininya. Jadi sepanjang itu bukan 7 tahun baru kita dapat uang. Sepanjang itu tiap tahun kita dapat uang. Tiap bulan kita dapat uang. Nah karena itu memang harus dilatih supaya mengerti. Saya minta untuk anak-anak itu dikirim. Kalau bisa ya bangsa 15 orang. Anak muda yang mau belajar serius, jangan pemalas. Yang mengantuk-mengantuk jangan. Yang pemalas jangan. Yang rajin betul 15 orang. Ibu-ibu yang belajar untuk tanam bambu juga bisa. Karena di Flores, di Ngada, Manggarai Timur, sebagian di Nagiteo, itu ibu-ibunya hidup lebih baik, mereka berubah karena kerja bambu. Nah saya harapkan di Sumba Barat Daya juga dapat lakukan itu. Dan ke depan kita bisa mendatang bahwa tenunan yang nanti dipamer ditaruh di situ itu datangnya dari bambu, tidak datang lagi dari kapas, datang dari bambu. Karena mesinnya kita siapkan supaya dia punya kemampuan untuk buat tenun-tenun seperti itu. Lebih enak, lebih rasa di badan itu lebih nyaman kalau dari bambu. Ya. Nanti saya kirim bupati supaya bupati mana-mana kasih camat supaya pakaian bambu, pakaiannya dari bambu, baju kaos dari bambu. Rasa jalan begini kita tidak panas. Karena apa? Badannya itu enak, jadi kita tidak rasa panas dari bambu itu. Karena itu sekali lagi terima kasih atas semua penerimaan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan seluruh masyarakat. Tapi kita terus harus belajar untuk menatap masa depan dengan seluruh potensi yang ada dimiliki kita hari ini, untuk kita mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dunia bahwa cara berpikir orang Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, juga mampu melahirkan pikiran-pikiran yang hebat, bukan model seperti zaman Nabi Nuh sana masih hidup, tapi kita juga sekarang kita maju luar biasa, cara berpikirnya makin hebat, makin maju, dan itu menunjukkan bahwa kita sekolah.
Beda orang tidak sekolah dan orang sekolah adalah, kalau orang sekolah itu, dia melihat seluruh gejala-gejala sosial, gejala-gejala alam, dan kemungkinan-kemungkinan menuju masa depan untuk dia melakukan perubahan-perubahan. Itu beda orang berpendidikan dan orang tidak berpendidikan. Karena itu ciri khas kerja-kerja orang berpendidikan, dia tahu masa depan di sana, dan dia persiapan hari ini, sehingga masa depan itu menjadi bagian mereka. Masa depan itu menjadi tidak lari dari mereka, tapi menjadi bagian mereka karena mereka telah menyiapkan seluruh pekerjaan, seluruh persiapan untuk meraih masa depan mereka. Itu saja, sekian, terima kasih.